Pertanyaan berikut nih pendeta, sepertinya Bapak Daniel Rangga ini lagi bersemangat dalam belajar Alkitab. Dia kembali lagi bertanya, Shalom, selamat malam pendeta dan kru tajam. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam Yohanes 23 ayat 17 hingga 18. Mengapa upah sundalnya menjadi kudus bagi Tuhan? Saya baca Yesaya 23 ayat 17 sampai 18. Yesaya 23 ayat 17 hingga 18. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapatkan upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi sekarang Bapak Daniel Rangga baca Alkitab paling tidak sudah sampai di Yesaya, kitab Yesaya. Waktu pertanyaan ini ditulis sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-23. Ini bagus sekali. Saya percaya sekarang sudah mungkin di Yesaya pasal 50 atau pasal 50-an. Ya. Saya punya bacaan Alkitab sampai di Yesaya pasal yang ke-55. Ya. Jadi bagus sekali Pak Daniel Rangga. Yesaya adalah nabi yang memberikan nubuatan-nubuatan tentang apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa yang menolak Allah, khususnya adalah bangsa Yehuda yang menolak Allah, dan dia juga meramalkan bahwa bangsa ini akan dibawa ke pembuangan, tapi dia juga meramalkan bahwa akan ada pembaharuan. Dan nubuatan-nubuatan Yesaya ini ada kaitannya juga sebagian dengan zaman akhir, walaupun tujuan utamanya itu adalah untuk aplikasinya adalah untuk orang-orang Israel. Contohnya di pasal yang ke-24 itu adalah nubuat tentang akhir zaman, walaupun itu nampaknya untuk orang-orang Israel, tapi kalau kita baca betul-betul itu ada kaitannya dengan apa yang Tuhan Allah akan lakukan pada waktu ia menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru, dan ia memusnahkan bumi dan segala kejahatan yang sementara terjadi. Kita tahu bahwa ada bangsa-bangsa yang lain juga, diantaranya di dalam Yesaya pasal 23 ini disebutkan di sana ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon adalah bangsa-bangsa yang bukan menyembah Allah, dan mereka juga dihukum oleh Allah. Bahkan ada istilah di sini, setelah lewat 70 tahun baru Tuhan memperhatikan Tirus, dan setelah ia diperhatikan ternyata ia kembali melakukan apa yang sebelumnya ia lakukan, yaitu ia melakukan persundalan. Ada keterangan juga yang mengatakan bahwa salah satu dewi sesembahan Tirus adalah dewi yang menggambarkan suatu percabulan atau persundalan, dan makanya Tirus dikaitkan dengan perbuatan sundal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah di ayat yang ke-18, sebab dikatakan di sana laba dari persundalannya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Upahnya itu bukan untuk dia, tetapi upahnya itu akhirnya akan sampai kepada orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Artinya mereka yang menyembah Tuhan. Artinya Tuhan menghukum bangsa-bangsa lain yang melawan dia, yang hidup tidak sesuai dengan kehendaknya, bahkan yang menindas akan umatnya, dan keuntungan atau sumber-sumber daya yang ada pada bangsa itu
Tuhan bisa gunakan untuk diberikan kepada umat-umatnya. Ini ayat bukan mengajarkan bahwa Tuhan mengesahkan persundalan itu sebagai sesuatu hal yang berterima oleh Alkitab atau di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi yang disebutkan di sini adalah bahwa bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dihukum oleh Tuhan, dan sumber-sumber daya mereka akhirnya akan menjadi bahagian dari orang-orang yang menyembah Tuhan. Kurang lebih demikian secara sederhananya. Terima kasih.